Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang telah bersama-sama melayani dan juga membantu di dalam hal menyiapkan akan pembinaan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama. Sebentar saya mungkin akan share dulu screen-nya supaya dengan demikian saya bisa lebih baik di dalam membawakannya. Coba, oke. Ya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan ini tidak salah lagi seperti kemarin malam ya. Waktu itu ya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita malam ini akan melanjutkan pembahasan tentang misteri salib Yesus Kristus. Ya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan akan pembinaan ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Sekali lagi ya Tuhan, untuk bersama-sama, khususnya pada masa Prapaskah ini, ketika kami mempersiapkan diri kami untuk kembali diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya Tuhan, tolonglah kami karena kami tahu di tengah-tengah kondisi pandemi ini, seringkali kami juga menjadi resah, menjadi gelisah oleh karena pandemi yang ada, sampai kami melupakan bahwa ada sesuatu yang begitu penting yang Tuhan Yesus telah berbuat bagi kami di atas kayu salib. Jadi Engkau telah memberikan hidupmu bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu biar kebenaran akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib ya Tuhan, boleh kembali boleh menguatkan kami dan menolong kami, meneguhkan iman kami. Bahwa tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Allah yang begitu besar yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Tolonglah setiap kami pada malam ini ya Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu, dan biar Roh Kudus membuka hati setiap kami, pikiran kami. Dengan demikian kami diberikan pengertian oleh firman Tuhan dan diberikan satu hati yang taat untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan membahas tentang misteri salib Yesus Kristus. Ya. Nah, kita sebut misteri bukan karena ini sesuatu yang misterius ya, seperti cerita-cerita detektif begitu. Ya, tetapi kita meyakini bahwa salib maknanya itu begitu dalam. Ya. Begitu memukau sebenarnya intelek kita. Ya. Dan juga di dalam hati kita itu akan memberikan sesuatu kehangatan. Ya. Nah, seharusnya misteri salib Yesus Kristus itu mendorong kita untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Ya. Nanti kita akan setelah 3 sesi yang lebih bersifat doktrinal ini, kita akan juga masuk 2 sesi nantinya akan yang lebih sifatnya praktis, di mana kita akan didorong untuk lebih mengaminkan dan menerapkan akan firman Tuhan ini ya, yang akan kita lihat bersama-sama. Jadi harusnya semakin kita mendalami salib Yesus Kristus, semakin kita akan lebih terpesona oleh anugerahnya. Ya. Dan Bapak Ibu, saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh membawakan sesi ini. Ya. Dan arti karena selama persiapan saya dipaksa kembali lagi untuk membaca firman Tuhan. Ya. Dan juga dipaksa untuk membaca banyak buku dan artikel ya, mengenai karya Yesus di atas kayu salib. Ya. Hal mana sebenarnya menyadarkan kepada diri saya juga bahwa makna salib itu begitu dalam, begitu banyak buku ditulis oleh para teolog ya. Dari sejak zaman dulu, gereja-gereja awal, bapak-bapak gereja, ya, sampai kepada masa pertengahan, medieval, ya, sampai kepada bapak-bapak reformator, ya, tidak berhenti-henti orang mencoba untuk mendalami dan menuliskan akan kedalaman akan salib Yesus Kristus. Sampai begitu pun tetap tidak selesai-selesai. Ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa sebenarnya maknanya itu begitu dalam dan memukau. Ya.
Jadi oleh sebab itu memang tidak mudah kita untuk melihat akan kedalaman salib Yesus Kristus. Para teolog pun mereka banyak yang mencoba untuk memahami, berdebat, ya, berdiskusi, bertukar pikiran. Ya. Dan kadang ada sesuatu hal yang sifatnya paradoks dan kelihatan bertentangan satu dengan yang lain dan mencoba untuk mengharmoniskan sebenarnya apa berbagai segi yang ada di dalam kita melihat salib Yesus Kristus. Ya. Dan di lain pihak juga, itu sebenarnya juga ketika kita memikirkan salib Yesus Kristus, ya, itu menyadarkan kita, dan saya juga secara pribadi, bahwa apa yang terjadi di atas kayu salib, ya, pada akhirnya itu memerlukan satu respon iman dari kita. Dalam arti kita mencoba untuk mengerti, ya, dan kita memang berusaha untuk semampu-mampunya mengerti. Ya. Saya berusaha untuk semampu-mampunya memahami dan mencoba untuk menyampaikan. Ya. Daripada akhirnya satu hal yang harus kita ingat bahwa ya kita harus puas dan berpijak pada iman kita. Ya. Jadi akhirnya kalaupun saya bisa menyampaikan atau tidak bisa menyampaikan, sampai akhirnya secara pikiran kita puas atau tidak, ya, iman kita tidak boleh digoyangkan. Ya. Nah, tapi justru kita harus tetap teguh di dalam iman kita dan mencoba untuk berpijak dari iman untuk terus mendalami akan misteri ini. Hal mana yang saya yakin tidak akan putus-putusnya sampai suatu hari ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, maksud saya begini, apa yang saya akan coba terangkan pada malam ini hanya adalah satu usaha pendekatan saja. Ya. Semampu-mampunya saya untuk memahami, semampu-mampunya saya untuk menyampaikan di dalam sesuatu bahasa orang awam, ya. Maka ada selalu yang kurang di sana sini, ya. Jadi saya sangat welcome nanti ada para pendeta, ya, penginjil, hamba Tuhan yang bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk bisa menambahkan, ya. Dan bahkan juga teman-teman sekalian, ya, para jemaat sekalian, Tuhan memberikan hikmat juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama menambahkan. Nah, di dalam Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bersama-sama. Tema kita itu adalah mengenai the extent of the atonement, atau kita terjemahkan kira-kira adalah kedalaman, ya, keluasan daripada karya Yesus Kristus. Nah, sebenarnya apa masalahnya ketika kita melihat ini? Karena kadang-kadang kita tidak memperhatikan, tetapi kalau kita memperhatikan lebih jeli di dalam Alkitab, ya, maka ada pertama-tama ada ayat yang mendukung atau berbicara bahwa karya Yesus Kristus itu adalah untuk semua manusia. Ya. Yesus mati untuk semua manusia. Ini secara singkat, ya. Itu hal yang pertama kita bisa lihat. Ada ayat yang mendukung demikian. Sebentar saya mungkin tutup pintu supaya suara azannya nggak terlalu keras. Oke. Sorry Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa juga ada ayat-ayat yang sebagian berbicara bahwa hanya sebagian manusia diselamatkan. Ya. Oleh sebab itu kita mencoba untuk mengharmoniskan dua hal ini. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa ayat, ya, Alkitab yang kelihatannya seperti paradoks, ya. Ya. Dan jika Kristus mati untuk semua manusia, mengapa hanya sebagian saja diselamatkan? Apakah karena karya Yesus Kristus tidak cukup? Ya. Apakah dia tidak cukup untuk menebus semua manusia? Jika cukup, mengapa hanya sebagian saja yang diselamatkan? Jadi ini yang kita akan coba jawab pada malam hari ini. Ya, pertama mari kita lihat beberapa ayat yang mendukung tentang kasih Yesus Kristus yang sifatnya universal. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini ayat yang tidak asing sama sekali untuk kita. Allah begitu mengasihi isi dunia ini, mengirimkan putranya yang tunggal, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi jelas Allah bukan hanya mengasihi orang-orang percaya, tetapi dia juga mengasihi dunia ini, yakni semua orang-orang berdosa. Ini sangat jelas Yohanes 3:16. Ibrani pasal 2 ayat 9 juga menegaskan bahwa Yesus Kristus, dia maut. Ini Yesus Kristus mati. Mati bagi siapa? Mati bagi semua manusia. Kemudian 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 lebih jelas lagi. Yesus mati bukan saja untuk orang dosa kita saja, ya, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi itu yang ditegaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Lalu ada 1 Timotius pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ya. Ini sangat jelas apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Demikian juga di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa Allah menghendaki bahwa semua orang untuk berbalik dan bertobat. Tetapi di lain pihak juga ada ayat-ayat yang sepertinya berbicara dan jelas berbicara bahwa Yesus mati hanya untuk orang-orang percaya begitu. Misalnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Bahwa Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jelas dia hanya berbicara tentang Yesus yang mati bagi orang percaya, yakni domba-dombanya. Kemudian juga Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan di mana Kristus menyerahkan dirinya bukan untuk siapa, bukan untuk semua dunia ini, tapi untuk jemaatnya. Dia menyerahkan dirinya bagi jemaatnya, yakni orang-orang percaya dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, setelah itu kita bisa melihat bagaimana kita sekarang melihat akan ayat-ayat ini. Sepertinya ada pertentangan. Kelihatannya. Ya. Karena di satu pihak ada ayat yang mendukung Yesus mati bagi semua orang berdosa. Dia mau menyelamatkan semua orang. Dia mati bagi dunia ini. Ya. Di lain pihak ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus mati bagi orang percaya saja. Dan kita tahu bahwa tidak semua orang diselamatkan. Hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus, mereka yang beriman, mereka yang terpilih saja yang diselamatkan. Nah, saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, ini bukan pertanyaan baru. Nah, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang dihadapi oleh kita saja pada zaman ini. Gereja sepanjang zaman, ya, mulai dari pada gereja awal sekali, mereka telah menggumulkan akan hal ini. Dan kembali lagi para pendeta, para teolog, ya, hamba-hamba Tuhan dari sejak dulu mereka telah bergumul untuk mencoba menjawab, berusaha memberikan sesuatu solusi dari pada ayat-ayat yang kelihatan bertentangan ini. Jadi apa yang saya akan berikan Bapak Ibu bukan barang baru, ya. Ya, kita tidak mengajarkan akan ajaran baru, ya, tetapi ajaran yang sifatnya ortodoks, yakni mulai sesuatu doktrin yang memang dari awal telah didorong atau diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja, ya, mulai dari bapak gereja seperti Agustinus, ya, dari Hippo, ya, Peter Lombard, ini medieval, Thomas Aquinas, John Calvin, ya, dan teolog-teolog reform lainnya mereka telah berusaha untuk menjawab akan pertanyaan ini. Dan jawaban mereka itu diberikan dengan satu formula yang disebut dengan Christ's satisfaction is sufficient for all, but effective for some. Ya. Ini adalah boleh katakan jawaban yang diberikan, ya, dari banyak sekali ini kadang. Formula yang digunakan ini adalah formula tradisional, ya. Ya. Mulai dari Bapak Gereja Agustinus saya katakan, ya, sampai kepada John Calvin dan seterusnya. Ya. Para teolog reform menggunakan formula ini juga. Karya Kristus disalib
adalah cukup untuk semua, sufficient for all. But effective only for some. Tetapi efektif dan bisa diterapkan hanya untuk sebagian saja. Karya Yesus Kristus dikatakan cukup, sufficient. Apa artinya cukup? Cukup dalam di sini artinya nilainya cukup. Nilainya cukup untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Akan tetapi efektif hanya berlaku, hanya ampuh untuk sebagian orang. Yakni mereka yang terpilih, hanya untuk mereka yang terpercaya. Ya. Oleh sebab itu, maka hanya sebagian saja yang diselamatkan. Jadi penekanan pertama adalah karya Yesus Kristus itu cukup untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Nah, kalau ditanya, mengapa cukup? Ya, maka jawabnya para teolog itu mengkaitkan dengan natur daripada Yesus Kristus sendiri. Karena ia yang mati di atas kayu salib itu bukan manusia biasa. Ia adalah Yesus Kristus Putra Allah. Oleh sebab itu, kematiannya itu nilainya dan kuasanya itu tidak terbatas. Kalau manusia itu nilainya terbatas. Itu satu ganti satu begitu. Ya, karena kita adalah terbatas. Kematian satu orang hanya bisa mengganti satu orang saja. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang tak terbatas. Dia adalah Putra Allah sendiri yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Maka nilai kematiannya adalah tidak terbatas. Nilainya dan kuasanya cukup satu kali mati untuk seluruh dosa manusia. Maka ayat-ayat kita berbicara tentang Yesus mati untuk seluruh manusia, artinya nilainya dan kuasanya cukup untuk menghapuskan dosa manusia. Seluruh dosa manusia. Entah yang hari ini, entah yang kemarin, entah yang akan datang. Dari sepanjang semua manusia yang berdosa, nilainya itu cukup ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Once for all. Ya. Waktu zaman perjanjian lama di mana domba-domba itu perlu terus dipersembahkan dan terus dipersembahkan, terus dipersembahkan. Oleh karena itu hanya bayangan saja. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, dia mati satu kali. Dan cukup untuk semuanya. Itu maksudnya demikian. Karya Yesus Kristus tidak terhingga akan nilainya. Demikian juga di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kemudian saya akan secara khusus juga mengutip dari pasal-pasal ajaran Dodge. Atau bahasa Inggrisnya kita sebut Canon of Dort. Ini adalah salah satu dari pengakuan iman gereja-gereja Reform. Nah, ini penting untuk dikutip di sini oleh karena Dort itu adalah boleh menjawab akan sebenarnya masalah ini secara langsung begitu. Dan ini karena pengakuan Reform sesuai dengan pengakuan gereja kita, maka saya kutip di sini. Di dalam pasal yang kedua, butir yang ketiga, itu menekankan poin pertama. Ya, kematian anak Allah adalah korban dan pelunasan yang satu-satunya. Dan yang sempurna untuk dosa. Kematiannya itu tidak terbatas. Kekuatannya dan nilainya. Dan lebih dari cukup untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat di sini poin dari Canon of Dort pasal 2 butir ketiga. Akan tetapi, mengapa hanya sebagian saja yang diselamatkan kalau itu cukup untuk menghapus dosa seluruh umat manusia?
Maka jawaban yang diberikan oleh para teolog-teolog ortodoks, ya, yang secara dari saya sudah sebutkan dari sejak Agustin sampai kepada teolog-teolog reform, mereka mengatakan ini sesuai dengan apa yang kita lihat juga di dalam Alkitab. Ini hanya efektif untuk sebagian saja. Hanya untuk mereka yang beriman, ya, saja. Oleh sebab itu, di sini teolog termasuk teolog reform itu jelas menolak apa yang disebut dengan universalisme. Ya, universalisme mengatakan karena Yesus mati untuk semua manusia, maka semua manusia diselamatkan. Nah, itu artinya universalisme. Tapi jelas itu bukan ajaran dari gereja reform, juga bukan ajaran dari gereja-gereja yang pengajarannya adalah ortodoks. Tidak. Jadi kita menolak universalisme. Alkitab jelas mencatat bahwa hanya mereka yang percaya, hanya mereka yang terpilih, itulah yang diselamatkan. Maka misalnya kita membaca di dalam 1 Efesus pasal 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan juga di dalam Roma pasal 10 ayat 9, ya, bahwa mereka yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa ia telah membangkitkan, maka akan diselamatkan. Hanya mereka yang percaya saja itu yang diselamatkan. Nah, ini juga diteguhkan di dalam Canon of Dort. Jadi dalam pasal yang sama, butir yang lain, satu butir menekankan bahwa karya Yesus Kristus cukup untuk menebus, lebih dari cukup untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kemudian pada butir yang ke-8 menekankan bahwa ini hanya efektif untuk sebagian saja. Nah, dikatakan di butir ke-8, Allah telah menghendaki agar Kristus oleh penumpahan darahnya di atas salib menembus dengan ampuh semua orang. Menembus dengan ampuh ini bahasa Indonesia yang kita jarang-jarang dengarkan, ya. Tetapi itu maksudnya menempuh dengan efektif, ya, semua orang dan hanya mereka saja, itu aja, yang dari kekekalan sudah terpilih untuk keselamatan dan telah diberikan Bapa kepadanya. Ya, jadi sangat jelas apa yang mau dikatakan di dalam Canon of Dort butir ke-8. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Canon of Dort dengan demikian mengacu kepada firman Tuhan, mengaminkan 2 poin saja kebenaran ini. Di satu pihak, nilai dan kekuatan salib Yesus Kristus tidak terbatas, cukup untuk menebus dosa seluruh manusia, tetapi ampuh atau efektif hanya untuk mereka yang terpilih dan terpercaya saja. Oke, ini solusinya untuk ayat-ayat yang kelihatan bertentangan. Nah, sekarang saya akan masuk sedikit untuk membedakan apa bedanya antara Reform dan Arminian. Mengapa? Karena poin ini menjadi perdebatan di antara Reform dan Arminian. Lebih baik maka kemudian saya ungkapkan supaya kemudian Bapak Ibu tahu posisi kita dengan jelas. Ya. Ini untuk memberikan kontras antara teologi Reform dan teologi Arminian. Dengan demikian kita jelas standpoint masing-masing. Ya. Karena gereja kita adalah memegang teologi Reform, kita perlu jelas apa yang kita pegang. Begitu. Nah, poin pertama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengenai pertanyaan karya Yesus tidak terbatas nilainya dan kekuatannya. Bagaimana menjawab ini? Maka teologi Reform akan mengatakan setuju. Bagaimana Arminian akan menyatakan? Ya tentu saja Arminian juga akan mengatakan setuju. Pada poin ini tidak ada perbedaan antara Arminian dan Reform. Ya. Kemudian kalau dikatakan karya Yesus Kristus efektif hanya untuk sebagian, maka Reform juga setuju. Ya. Dan Arminian pun akan menjawab setuju, Bapak Ibu. Jadi jangan salah di sini, ya. Sampai poin ini tidak ada perbedaan antara Reform dan Arminian. Pada dasarnya kedua-duanya mengaminkan apa yang disebut dengan sufficient for all,
efficient for some. Hanya sampai begitu aja. Kalau kita lanjutkan, kalau demikian, apa bedanya? Ya, apa bedanya antara Reform dan Arminian? Maka kita mesti telusuri lebih lanjut, ya. Jadi mohon sabar sedikit. Nah, ini kalau kita diteruskan, mengapa hanya sebagian saja? Nah, di sini jawaban ada sedikit perbedaan antara Reform dan mereka yang menganut teologi Arminian. Orang Reform atau teolog Reform, orang-orang yang gereja Reform akan menjawab, mengapa hanya sebagian? Karena hanya sebagian yang dipilih dan percaya. Nah, bagaimana orang Arminian menjawab? Orang Arminian akan menjawab, mengapa hanya sebagian yang diselamatkan? Karena hanya sebagian yang percaya dan terpilih. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan, sekalipun dua-duanya menekankan pilihan dan iman, namun urutannya itu berbeda. Reform mengatakan dipilih dan percaya. Arminian mengatakan percaya dan dipilih. Nah, ini penting untuk membedakan antara keduanya. Urutannya kelihatan hanya berbeda, tapi urutan yang sedikit ini akan sangat mempengaruhi nantinya. Ya. Nah, kalau ditanya lagi, apakah keselamatan itu melalui iman? Maka baik Arminian, baik Reform, itu dua-duanya setuju. Ya. Tidak ada bedanya. Semua akan mengatakan diselamatkan itu harus berdasarkan iman. Sola fide. Ya. Lanjut. Lalu apa bedanya? Nah, ini penting untuk di sini. Oke. Ulangi. Ya. Kalau ditanya, diselamatkan apakah perlu predestinasi? Arminian juga akan menjawab, iya perlu predestinasi. Orang Reform tentu saja juga akan menjawab, ya perlu predestinasi. Jadi kita bisa melihat di sini kembali, baik Arminian dan Reform dua-duanya setuju. Perlu iman dan harus ada predestinasi. Dua-duanya nggak bisa tidak ada. Lalu apa bedanya? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Reform akan mengatakan dipilih dan percaya. Sedangkan sebaliknya Arminian akan mengatakan percaya baru dipilih. Jadi baik Reform maupun Arminian menekankan perlunya predestinasi dan iman, namun urutannya berbeda. Yang menurut ini perbedaan urutan ini penting karena menyangkut keselamatan. Apakah itu pada awalnya datang dari manusia ataukah itu merupakan inisiatif manusia? Mereka yang memegang akan teologi Arminian itu sangat menekankan percaya dulu. Oleh karena saya percaya, maka Tuhan memilih saya. Maka inisiatif itu datang dari manusia. Saya bertindak dulu. Saya harus percaya dulu. Baru Tuhan memilih saya. Sekalipun Tuhan memilih saya di dalam kekekalan. Tapi dalam kekekalan, dia telah melihat bahwa Philip Jung suatu hari akan memilih dia. Oleh sebab akan beriman, dia beriman, maka dia memilih saya di dalam kekekalan. Maka inisiatif itu datang dari siapa? Datang dari saya sebagai manusia. Saya harus percaya dulu, baru dipilih. Oleh sebab itu, saya diselamatkan. Nah, Reform tidak akan berbicara seperti itu. Kita menekankan akan inisiatif datang dari Allah. Dalam kekekalan, Tuhan telah memilih saya.
Maka oleh sebab itu dia bekerja di dalam diri saya. Memberikan iman kepada saya. Memampukan saya untuk percaya. Oleh karena Tuhan sendiri telah memilih saya. Dan ketika saya mendengarkan Injil Yesus Kristus, saya diberikan iman. Maka saya dimampukan untuk percaya. Oleh sebab itu, saya diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah bedanya. Satu, menekankan akan inisiatif manusia. Satu, menekankan akan inisiatif Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, mengapa terjadi satu perdebatan yang begitu lama dan begitu berapi-api antara mereka yang menganut teologi reform dan mereka yang berpegang pada teologi Arminian. Oleh sebab sekalipun ini hanya urutan saja, ini menyangkut sesuatu yang sangat-sangat penting dalam keselamatan. Apa yang kita tidak bisa tolerir atau memberikan toleransi adalah mengatakan bahwa keselamatan pada akhirnya berujung pada manusia. Tidak. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus mengatakan segala sesuatu bersumber dari Allah sendiri. Keselamatan bersumber daripadanya. Oleh sebab itu, ini adalah bukan perbuatan manusia. Ini adalah karya Allah semata-mata. Hanya oleh karena anugerahnya. Bukan karena saya memilih dia, tapi dia yang terlebih dahulu memilih saya. Oleh sebab itu, saya berharap dengan ini kita bisa mengerti posisi gereja kita, ya, yang kita memegang teologi reform, begitu ya. Nah, jadi pada dasarnya ini beda dengan posisi mereka yang berpegang pada teologi Arminian, yang menekankan akan inisiatif manusia, tetapi di dalam teologi reform sesuai dengan pengajaran firman Tuhan dan sesuai dengan pegangan gereja kita, kita menekankan akan inisiatif Allah itu sendiri. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa diajukan, tetapi saya lanjutkan dulu untuk yang satu bagian bagaimana menjelaskan dulu. Ya, bagaimana memahami. Sekarang kita kembali lagi poin di satu pihak sepertinya Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Di lain pihak kelihatan dia menghendaki hanya sebagian diselamatkan saja. Maka teologi reform mengikuti akan teolog-teolog sebelumnya dari Agustin, dari medieval, Peter Lombard dan sebagainya, kemudian menjawab pertanyaan ini dengan membedakan akan kehendak Allah. Ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan di sini. Jadi kehendak Allah itu satu adanya. Kita tidak mengatakan ada dua kehendak Allah, tidak. Ya. Kita mengatakan kehendak Allah, the God's will, itu hanya satu saja. Tetapi oleh karena objeknya itu berbeda, maka perlu dibedakan. Objek daripada God's will itu sendiri ada dua. Pertama adalah Allah sendiri, Allah yang berkenan. Kemudian apa yang Tuhan kehendaki kepada manusia, itu adalah manusia. Objeknya. Maka itu berbeda. Maka kehendak Allah yang satu perlu dibedakan menjadi dua. Kehendak Allah yang dinyatakan, the real will of God, dan kehendak Allah yang tersembunyi. Jadi kelihatan ada dua macam kehendak Allah. Ya. Satu kehendak Allah yang dibedakan dua macam. Ya. Kehendak Allah yang dinyatakan adalah berbicara sepertinya dia ingin semua manusia diselamatkan. Ya. Tapi kehendak Allah yang tersembunyi, dia memilih sebagian untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, apakah ini bertentangan? Jawabnya tidak. Ya.
Karena di dalam beberapa hal kita bisa melihat sebagai contoh, misalnya ya. Contohnya demikian. Kira-kira gini contohnya. Dia mengambil satu contoh yang lebih mudah untuk mengerti bagi kita mengapa kadang-kadang kita bisa. Misalnya, saya sebagai orang tua, tentu saya berkehendak supaya anak saya itu, saya tidak berkehendak untuk menghukum anak saya. Ya, saya tidak mempunyai kehendak untuk menghukum anak saya. Tetapi di balik semua itu, saya juga menghukum anak saya. Jadi di satu pihak saya tidak ingin menghukum anak saya, tetapi di lain pihak, untuk kebaikan anak saya harus menghukum, memberikan disiplin kepada anak saya. Ya, jadi bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa sepertinya ada satu pihak saya menghendaki itu adalah saya tidak menghukum dia. Tetapi di lain pihak saya ingin kebaikannya, oleh sebab itu ketika dia salah, saya mesti menghukum dan memberikan satu disiplin. Ya. Demikian juga Bapak Ibu, karena kan kita juga sebagai orang tua kita berdemikian, kita akan selalu melindungi anak kita. Memberikan proteksi. Ya. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, kalau saya proteksi anak saya terus, maka anak saya tidak pernah akan dewasa. Jadi kadang-kadang kita membiarkan anak kita terjatuh, gitu ya. Ya, sudah terjatuh nggak apa-apa. Dia sakit sedikit. Ya. Dia nanti akan besar dan dia akan lebih tangguh begitu. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini kehendak itu bisa kelihatannya bertentangan tapi bisa berjalan bersama. Nah, ini juga kita bisa melihat sebagai contoh bagaimana kita mengatakan di satu pihak Tuhan berkehendak semua orang diselamatkan. Ini yang dinyatakan kepada kita. Tapi di lain pihak ada kehendaknya yang tersembunyi di mana dia hanya memilih sebagian untuk diselamatkan. Nah, kita bisa membedakan kedua macam aspek dari pada kehendak Allah ini, mengatakan hal seperti begini. Yang dinyatakan pada kita itu jelas di dalam Alkitab. Yang tersembunyi adalah sesuatu yang rahasia. Hanya menjadi milik Allah semata. Maka kita tahu bahwa sebagian misalnya itu akan terpilih dan diselamatkan. Tapi apa yang kita tidak pernah tahu adalah bahwa siapakah mereka. Kita tidak pernah tahu. Ya. Kita tidak pernah tahu siapa yang pada akhirnya akan diselamatkan dan siapa yang pada akhirnya tidak diselamatkan. Itu ada di dalam buku kehidupan Allah sendiri. Ya. Tidak dibukakan untuk kita. Apa yang kita bisa yakin adalah bahwa kita sendiri telah diselamatkan berdasarkan janji firman Allah. Nah, sekali lagi, berdasarkan sesuatu yang telah dituliskan bagi kita di dalam Alkitab, kita bisa yakin. Gitu. Karena inilah kehendaknya yang dinyatakan bagi kita. Maka Alkitab di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 mengatakan hal-hal yang tersembunyi, kehendaknya yang tersembunyi adalah bagi Tuhan saja. Ya, jadi jangan coba-coba untuk dibuka karena tidak mungkin bisa dibuka. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, kehendaknya yang nyata di kita di dalam Alkitab adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita selama-lamanya. Yang dinyatakan adalah untuk manusia, untuk kita lakukan. Ya, maka itu disebut dengan prescriptive will of God. Ya, diberikan untuk kita. Sedangkan yang tersembunyi adalah untuk Allah saja. Allah yang melakukannya sendiri dan Allah izinkan untuk dirinya lakukan. Kita sebut decretive will of God. Oleh sebab itu kita pisahkan dua hal ini. Let God be God, let man be man. Ya. Tuhan dialah melakukan bagiannya Tuhan, kita dialah melakukan bagian kita
sebagai manusia. Ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan tidak selalu terjadi dan bisa dilanggar oleh manusia. Misalnya Tuhan menghendaki kita jangan berdosa. Tentu saja Tuhan menghendaki kita jangan berdosa. Toh, saban hari kita jatuh ke dalam dosa. Allah berkata jangan berzina. Ini kehendaknya sangat jelas. Tapi manusia toh tetap jatuh ke dalam dosa dan berzina. Jadi mereka melanggar akan kehendak Allah. Lalu apakah demikian kehendak Allah tidak terjadi? Tidak. Karena kehendak nyatanya bisa dilanggar, tetapi ada yang tidak bisa dilanggar. Yaitu kehendak Allah yang tersembunyi tidak bisa dilanggar. Oleh sebab itu kita mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada kehendak Allah sendiri. Roma pasal 9 ayat 19. Tidak ada yang bisa melanggar kehendak Tuhan. Dalam arti kata adalah kehendak Tuhan Allah yang tersembunyi. Kita nggak bisa melanggar. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan. Segala sesuatu jatuh. Bahkan rambut kita jatuh pun itu adalah harus seizin daripada kehendak Tuhan itu sendiri. Ya. Tetapi apa yang kita bisa langgar adalah kehendaknya yang dinyatakan kepada kita. Jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya yang jelas di Alkitab dikatakan manusia telah melanggarnya. Ya. Apa yang tersembunyi tidak bisa dilanggar oleh kita. Oke, kita lewatin ini saja. Kita lanjutkan dengan Coram Deo. Ini adalah sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Coram Deo artinya di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita perbuat kalau demikian? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus hidup berdasarkan kehendak Allah yang dinyatakan. Dan kita harus tunduk pada kehendak Allah yang tersembunyi. Ini penting Bapak Ibu. Menjadi satu refleksi bagi kita. Daud tidak tahu apakah Tuhan itu akan menyembuhkan anaknya atau tidak. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Bukan saja berdoa, dia berpuasa. Karena ini adalah kehendak Allah yang dinyatakan. Engkau ada kebutuhan, datang kepada Allah meminta di dalam doa. Dan meminta dengan sungguh-sungguh, mesti meminta di dalam iman. Dan meminta jangan ragu-ragu. Karena orang yang ragu tidak akan dikabulkan. Kalau perlu berdoa dan bahkan berpuasa. Ya. Mengapa? Karena ini kehendaknya yang dinyatakan pada kita. Mintalah, maka akan dikabulkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini kehendaknya yang nyata. Tetapi kehendaknya yang tersembunyi kita tidak tahu. Sampai kehendaknya yang tersembunyi dinyatakan, maka kita harus melakukan kehendaknya yang nyata. Begitu yang tersembunyi telah dinyatakan pada kita, maka kita harus terima, tunduk. Jangan berbantah lagi. Jangan istilahnya bertengkar dengan Tuhan. Tidak bisa. Maka Daud ketika dia begitu tahu Tuhan tidak mengabulkan doanya, anaknya mati, maka dia sudah selesai, dia berhenti berpuasa. Paulus juga berdoa, meminta Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. 3 kali dia berseru, tapi begitu Tuhan mengatakan anugerahku cukup bagimu, sudah jelas kehendak Allah yang tersembunyi bahwa Tuhan tidak akan menyembuhkan sakitnya Paulus, maka Paulus berhenti meminta. Kristus juga berdoa. Begitu dia tahu bahwa jalan salib adalah dia harus lakukan, maka dia mengatakan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa terapkan ini, misalnya di dalam hal pada hari ini tentang penginjilan. Ini kita masih dalam masa PMPI. Ya. Kehendak Allah yang nyata apa? Pergi, lakukan, kabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Kita taat melakukannya. Jangan bilang, apakah di sana ada orang terpilih? Kalau tidak terpilih, sia-sia semuanya. Jangan. Siapa yang terpilih, siapa yang tidak terpilih, itu bukan urusan kita. Itu adalah tersembunyi dari kita.
Memang kita tahu hanya mereka yang terpilih yang akan beriman dan percaya. Mereka yang tidak terpilih tidak akan beriman dan percaya. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah taat sesuai dengan kehendak Allah yang nyata. Yakni apa? Tuhan berkata, pergi ke seluruh bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Apa yang kita lakukan? Taat. Ya sudah, lakukan saja. Itu. Seperti Paulus, dia pergi mengabarkan Injil. Pergi kemana-mana mengabarkan, sampai kepada orang-orang di Asia kecil. Roh Kudus bilang, jangan. Jangan beritakan Injil sini. Paulus tidak protes, kemudian berkata, oh Tuhan, bagaimana engkau sudah suruh saya untuk memberitakan Injil kepada bangsa, sekarang saya mau memberitakan Injil kepada orang-orang Asia kecil, mengapa dilarang? Tidak. Ya. Paulus tidak bertengkar dengan Tuhan ini, dia tunduk kepada kehendak Allah yang tersembunyi, yang telah dinyatakan kepada dia. Jadi kita memberitakan Injil, taat untuk memberitakan Injil. Sampai suatu hari, ketika Tuhan berkata, tutup sudah, daerah ini tidak bisa dilakukan lagi penginjilan, karena tidak memungkin lagi penginjilan. Saat itu mungkin kita harus berkata, Tuhan saya akan pergi ke tempat yang lain. Tapi selama Tuhan membuka akan kesempatan penginjilan, kita harus lakukan. Kita doakan. Seseorang itu kita tidak tahu sampai kapan dia mau bertobat, kita akan kabarkan Injil. Tapi begitu jelas bahwa jalan Tuhan sudah tertutup. Apa yang dibuka oleh Tuhan tidak bisa ditutup, apa yang ditutup oleh Tuhan tidak bisa dibuka. Maka kita tunduk dan menerima akan kehendaknya yang tersembunyi. Nah Bapak Ibu, ini biarlah menjadi refleksi bagi kita. Saya cukupkan di sini dan kemudian kita ada waktu untuk bisa tanya jawab. Oh ya, satu lagi. Ini terakhir nih Bapak Ibu. Kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan yang tersembunyi oleh karena kita tahu bahwa apa yang dirancangkan bagi kita adalah baik adanya. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Kalaupun dia tidak menjawab doa kita, kalaupun dia menutup pintu dan sebagainya, itu adalah untuk kebaikan kita pada akhirnya. Oke, baik. Saya serahkan kepada Pak Jonathan untuk memimpin kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Philip untuk penjabaran materinya yang saya yakin pasti tentunya akan menjadi berkat ya buat para Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, emang di sini saya mengumpulkan sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik sekali. Cuma karena banyaknya pertanyaan, jadi saya akan bacakan mulai dari dengan kesesuaian tema. Jadi Bapak Ibu yang pertanyaannya ya masih nyerempet-nyerempet dengan tema, tentu akan ditanyakan kalau ada waktu, tetapi saya akan tanyakan yang lebih sesuai dengan tema dulu. Baik, baik Pak Pilih, ini kelihatannya Bapak Ibu di sini tertarik dengan mulai tergugah dengan konsep pemilihan dipilih. Jadi ini pertanyaannya Pak, kata dipilih selalu mengganggu saya. Tuhan Maha Kasih, tetapi mengapa Dia pilih-pilih? Rasanya bertentangan dengan natur Allah yang Maha Kasih. Nah, ini juga concern ini juga disandingkan ya dengan Bapak Edward di sini yang rasanya melihat ya rasanya dipilih itu kurang sreg. Saya lebih prefer dengan anugerah. Nah, mungkin Pak Pilih bisa jelaskan bagaimana kata dipilih ini bisa sejalan dengan natur Allah yang Maha Kasih. Iya, Allah Maha Kasih benar. Allah penuh anugerah, iya. Tapi juga Allah adalah Allah yang berdaulat. Di dalam diri Allah adalah Allah yang sempurna. Maka kita perlu mempertimbangkan akan apa yang Dia nyatakan pada kita. Kita adalah ciptaan. Kita tidak bisa istilahnya dalam memilih-milih Allah macam apa sih yang kita mau begitu. Nah ini penting ini Bapak Ibu. Kita ciptaan adalah, maksudnya itu bayangkan ya, bahwa ciptaan itu untuk memilih penciptanya itu susah sekali. Tak mungkin. Dia yang mencipta kita. Dan dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih.
Allah yang penuh anugerah, belas kasihan. Tapi Allah juga Allah yang adil. Sekaligus juga Allah yang berdaulat begitu. Nah, kita maunya itu Allah yang sesuai dengan kita. Nah, waktu itu kita menciptakan Allah. Jadi susah, jadinya nggak bisa. Tapi Allah yang menyatakan pada kita, nah kita yang menyesuaikan diri dengan dia. Maka kita perlu menerima bahwa dia Allah yang berdaulat, yang menyatakan diri, saya memiliki hak untuk memilih. Ya. Dan dia mau memilih untuk menyelamatkan. Dan juga memilih untuk tidak menyelamatkan. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu. Di dalam teologi reform, keselamatan manusia itu bukan ujung segalanya. Dan selalu ditekankan bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kita. Ini penting ya. Tuhan tidak wajib untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak demikian. Engkau dan saya memiliki kewajiban untuk berbuat baik. Untuk menolong orang. Itu karena kita diperintahkan oleh Tuhan. Kita tunduk kepada perintahnya. Tapi Tuhan sendiri tidak diperintahkan oleh perintahnya. Dia tidak memberi kewajiban untuk menyelamatkan kita. Maka apapun yang mengalir dari perbuatan Tuhan, itu sifatnya anugerah. Oleh sebab itu kita tadi mencoba untuk mengharmoniskan dengan anugerah. Inilah anugerah. Jadi apapun yang dia lakukan bukan berdasarkan kewajiban. Ya. Segala sesuatu yang didasarkan kewajiban itu bukan anugerah, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu bayar pajak kepada pemerintah, itu bukan karena Bapak Ibu senang pada pemerintah. Enggak, ini kewajiban. Engkau tidak bayar pajak, kamu salah begitu. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya kewajiban itu adalah bukan anugerah. Ya. Kalau engkau kerja dengan bosmu kemudian kasih kamu uang, itu bukan anugerah, itu dia wajib lakukan. Kalau dia tidak bertindak adil kepada pekerjaan kamu. Ya. Itu jelas itu adalah kewajiban dari seorang bos, seorang employer, ya, untuk memberikan penghasilan kepada orang yang bekerja kepadanya. Tetapi engkau ketemu dengan seseorang yang dia tidak berhutang apa-apa kepadamu. Kemudian tahu-tahu dia memberikan 1 juta, 10 juta, 50 juta kepada kamu. Ya, tanpa engkau perlu melakukan apa-apa. Maka itu disebut dengan anugerah. Nah, Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada manusia dan kepada ciptaannya. Maka ketika dia melakukan segala sesuatu kepada ciptaannya, maka dia melakukannya karena anugerah semata. Nah, kira-kira demikian jawabannya. Ya, terima kasih Pak Philip. Nah, tadi Bapak Ibu memang satu pemahaman mendasar dari iman reform yang Pak Philip katakan tadi di awal bahwa ciptaan berbeda sekali dengan pencipta. Sehingga kalau misalnya pencipta berbuat ya bukan karena kewajiban ya, tapi karena anugerah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Philip. Lalu pertanyaan kedua Pak. Nah, ini mungkin bisa diulangi lagi penjelasan mengenai ini pertanyaannya Pak. Mengenai dengan sebagian yang diselamatkan. Bagaimana korelasinya dengan Yohanes 3 ayat 16, ya esensi dari karya penebusan, yaitu supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah Kristus mati di kayu salib untuk semua orang? Artinya bukan hanya untuk sebagian orang saja. Mungkin bisa diulangi lagi, mungkin tadi usaha dari pengharmonisan dari dua hal ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kita sudah katakan tadi, ini harus dijawab sesuai dengan formulanya itu. Bahwa sufficient for all, effective for some. Bahwa kematiannya itu cukup untuk menebus segala dosa manusia, seluruh manusia. Tetapi hanya berlaku efektif bagi mereka yang terpilih dan percaya kepada Tuhan saja. Ya.
Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya formula yang harus kita pegang ya. Cukup buat semua, tetapi berlaku untuk sebagian. Oke, sangat jelas sekali. Terima kasih Pak Philip. Kita bisa move on ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Pak, saya mau bertanya, jika seorang tidak dipilih untuk percaya dan diselamatkan, apakah orang tersebut dapat disalahkan atau dihakimi karena tidak percaya? Bukankah dia tidak dimampukan untuk percaya? Ya, itu pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Jadi selalu ingat bahwa apa yang dinyatakan itu yang kita lakukan. Apa yang tersembunyi itu adalah untuk Tuhan. Jadi selalu ingat bahwa predestinasi itu bukan untuk kita. Itu adalah dilakukan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa seseorang itu adalah diselamatkan. Kita tidak pernah tahu seseorang itu tidak dipilih. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ada satu hal yang selalu orang itu kalau berbicara predestinasi itu selalu berbicara tentang orang yang tidak terpilih. Bagaimana kamu yakin kamu tidak terpilih? Tidak mungkin. Tetapi kamu akan yakin kamu terpilih. Mengapa tidak? Mengapa bisa? Oleh karena Alkitab memberitahukan para kita, ketika engkau percaya, oleh karena engkau dimungkinkan percaya, karya Roh Kudus ada dalam hatimu. Itu saja engkau pegang. Jangan dibalik di belakangnya. Itu yang saya belajar ketika saya belajar teologi ya, di dalam sistematika teologi dan sampai kepada tingkat doktoral. Saya pikir mau belajar apa? Ujung punya ujung. Profesor saya cuma mengajarkan ini aja. Yang satu hal yang nggak bisa orang tentukan. Yakin adalah bahwa dia yakin tidak terpilih. Reprobate, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu reprobate. Dia tidak bisa sama sekali. Wah, itu memberikan sesuatu penghiburan luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Ya, jadi pada dasarnya jangan tunjuk, oh si A ini nggak terpilih, si B nggak terpilih. Saya tidak. Kewajiban kita itu apa? Itu yang dinyatakan pada kita. Kabarkan Injil kepada dia. Oke, dia terpilih nggak terpilih itu urusan Tuhan dengan dia, bukan kita. Ya. Urusan kita apa? Pegang apa yang nyata. Karena seperti Francis Turretin ini memberikan sesuatu dorongan pastoral yang sangat baik. Dia katakan kira-kira demikian Bapak Ibu. Engkau tidak bisa dari bawah, dari atas turun ke bawah. Maksudnya begini, kita nggak bisa panjat sampai ke surga. Lalu di situ ada terdapat kitab kehidupan. Ini kan demikian yang dicatatkan di dalam kitab Wahyu ya, ada kitab kehidupan. Di mana nama-nama yang sudah terpilih itu ada di situ. Ada enggak kitab itu? Ada. Ada enggak nama saya dan nama kamu di situ? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya percaya, sudah saya pasti ada di situ. Ya, kira-kira demikian. Apa yang kita tidak tahu adalah kita pergi sampai ke surga, kemudian kita buka kitab kehidupan, kemudian di situ kita bisa mencatat namanya. Oh si A, si B, si C, wah semuanya kita copy semuanya, terus kita pulang kembali ke dari surga ke bumi, terus kita lihat ini si A ini sudah percaya ada terpilih itu, kita pergi kabarkan Injil kepada dia. Oh ini enggak, kita nggak usah kabarkan Injil. Bukan begitu, oke, nggak mungkin. Ya, apa yang nyata pada kita adalah kabarkan Injil kepada semua orang. Itu urusan kita. Let God be God, let man be man. Kamu jadi manusia, saya jadi manusia. Jadi orang percaya, tunduk saja kepada apa yang nyata. Yang diperintahkan pada kita. Sedangkan yang tersembunyi, dialah milik Tuhan. Oke? Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Philip. Mungkin di sini ada beberapa yang melihat bahwa kita nggak bisa yakin bahwa kita selamat. Nah, Bapak Ibu, kembali saya menekankan poin penting dari Pak Philip bahwa kehendak Tuhan itu ada dua, ada yang dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan. Mengenai predestinasi, mungkin kita tidak dinyatakan Tuhan. Tetapi yang tadi Pak Philip katakan juga bahwa ada yang kehendak Tuhan nyatakan di dalam Alkitab.
bahwa ketika kita bisa percaya Tuhan, itu berarti kita sudah dipilih. Seperti itu ya Pak Philip ya? Ya, jadi yang nyata itu yang dipegang Bapak Ibu. Apa yang nyata? Yaitu Alkitab mengatakan kamu percaya, dalam hati percaya, mulut mengaku, kamu diselamatkan. Nyata enggak? Nyata, jelas enggak? Jelas. Itu dipegang. Sudah, selesai. Itu akan memberikan kita satu keyakinan, ketenangan, kedamaian. That I belong to God. Di dalam hidup, di dalam mati, saya tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah. Itu saja. Maka kita nggak akan digoncang-ganting. Seringkali orang belajar penisasi, akhirnya dia menjadi ragu kan ke itu. Itu salah. Karena dia berpegang kepada sesuatu yang tersembunyi. Tidak. Yang dipegang itu yang nyata. Apa yang dinyatakan milik kita, apa yang tersembunyi milik Tuhan. Itu saja. Sampai suatu hari ketika Tuhan menyatakannya kepada kita, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah, kalau ada sesuatu lagi yang kamu tidak yakin, kamu tanyakanlah dia kepada dia sana. Oke, siap. Terima kasih Pak Philip. Jadi Bapak Ibu bisa tenang ya, bisa tidur tenang malam hari ini bahwa kalau Bapak Ibu sudah percaya pada Tuhan, bisa mengaku dengan mulut, bisa percaya dalam hati, berarti Bapak Ibu dipilih. Seperti itu. Jadi tenang ya Bapak Ibu, tenang saja. Oke. Ini saya saya lanjutkan lagi. Ini dari pertanyaan Bapak Budi yang minggu lalu, Pak Philip. Memang kita sudah janji akan jawab ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, tapi ini memang disangkutkan dengan konsep yang tadi sudah diutarakan Pak Philip, jadi memang menarik buat kita bahas ya. Apakah dipilih di sini berupa foreknowledge of God atau sudah ditetapkan sejak kita dalam rahim? Sehingga kembali ke pertanyaan minggu lalu, apakah pengorbanan Yesus menghapus seluruh dosa atau menyediakan jalan keselamatan? Nah, demikian pertanyaannya Pak Philip. Mungkin harus lebih diperjelas lagi apa yang mau dimaksudkan gitu ya. Oke, kita satu-satu lagi. Coba dibacakan lagi sekali lagi supaya saya nggak salah mengerti apa yang pertanyaannya. Oke Pak, jadi kelihatannya di sini ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah frase dipilih itu merupakan foreknowledge of God atau sudah ditetapkan sejak kita dalam rahim? Nah, mungkin ini kalau foreknowledge of God ini Bapak Ibu ini di teologi juga ada istilah teknisnya ya. Nah, mungkin saya dimaksudkan stop di sini dulu ya. Nanti baru kita jawab yang pertanyaan kedua. Oke, Pak, silakan Pak. Orang Armenian memang memakai kata foreknowledge. Tuhan memiliki pra-pengetahuan akan segala sesuatu yang akan datang. Orang Reform akan mengatakan iya. Orang Armenian mengatakan iya. Tidak ada yang akan menyangkal bahwa Tuhan memiliki pra-pengetahuan akan sesuatu yang akan datang. Bahkan pengetahuan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Demikian kan, dia ada pengetahuan komplit. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah ini menjadi dasar Tuhan untuk memilih tidak? Apakah Tuhan tahu bahwa Philip Jung pada tahun 1982 dia akan mengaku percaya pada Yesus Kristus. Lalu Tuhan di dalam kekekalan memilih Philip Jung karena dia tahu Philip Jung pada tahun 1982 percaya pada Tuhan. Orang Arminian mengatakan iya, tapi orang Reform mengatakan tidak. Tuhan tidak memilih berdasarkan pra-pengetahuan. Tetapi Tuhan memilih berdasarkan apa? Efesus pasal 1 mengatakan berdasarkan akan kasih karunia. By his own pleasure. Karena dia memang berkehendak demikian. Efesus pasal 1 jelas. Nah, itu yang kita bisa jawab demikian. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, ini yang pertanyaan yang dari minggu lalu ya Pak ya. Apakah pengorbanan Yesus menghapus seluruh dosa atau menyediakan jalan keselamatan? Nah, seperti itu pertanyaannya Pak.
Jadi kita mau mengatakan demikian seperti yang dikatakan tadi itu. Sufficient for all, effective for some. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas salib cukup untuk semuanya. Jadi jangan terjebak kepada istilah. Karena kalau tidak, kita akan sendiri disesatkan. Jadi kita, oleh sebab itu dari Bapak Ibu, dari awal saya tidak pernah berbicara tentang limited or unlimited atonement. Tidak pernah. Karena itu tidak berguna. Ya. Apa yang berguna adalah, dalam arti kata, formula itu. Hanya perlu itu aja. Karena istilah itu membuat kita bingung. Gitu. Ya. Jadi istilah yang tidak terlalu tepat itu membuat bingung sebenarnya. Apa yang mau dipegang adalah bahwa Kristus matinya itu, nilainya dan kekuatannya itu cukup untuk menghapus seluruh dosa manusia. Kalau itu cukup untuk satu, maka cukup untuk semua. Kalau itu cukup untuk menghapus dosa saya, maka itu cukup untuk menghapus dosa berapa banyak pun. Ya. Ini Charles Hodge itu memakai istilah ini, satu ilustrasi yang bagus itu seperti matahari itu. Kalau sinar matahari itu cukup untuk satu tanaman bertumbuh, maka itu cukup untuk semua tanaman. Bisa membayangkan? Kalau misalnya kita tanam satu bayam begitu. Kalau kita tanam bayam, dia bisa tumbuh karena dia memiliki akan sinar matahari yang cukup, maka berapapun bayam yang kamu tanam, dia akan tumbuh. Karena cukup. Cukup untuk satu bayam, cukup untuk 1000 bayam, cukup untuk 1 juta, dan tak terbatas begitu. Karena demikianlah. Demikian. Yesus Kristus kematian itu tak terbatas. Nah, kalau kita memakai ilustrasi itu kira-kira demikian apa ya? Tak terhingga tambah tak terhingga jadinya apa? Tak terhingga. Jadi kita bisa membayangkan, kalau 1 tambah 1 tambah 1 dapatnya 3. Karena ini sesuatu yang terbatas. Tetapi tak terhingga tambah tak terhingga tambah tak terhingga sama dengan tak terhingga. Dosa saya yang tak terhingga tambah dosanya Pak Jonathan tak terhingga, ya. Tambah lagi dosa Bapak Ibu yang tak terhingga, jatuhnya berapa? Tak terhingga. Dan kemudian Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita yang tak terhingga. Bisa membayangkan sekarang mungkin lebih mudah memakai ilustrasi seperti begitu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Jadi kalau saya tangkap sih, ya Tuhan Yesus itu menghapus semua karya Yesus di kayu salib, menghapus seluruh dosa sehingga ada jalan keselamatan. Seperti itu ya Pak ya mungkin ya. Bukan Pak. Jadi nggak boleh begitu juga. Jadi jangan membayangkan. Itu cukup untuk menghapus segala dosa. Tetapi aplikasinya, efektifnya hanya untuk mereka yang percaya saja. Ya, jadi bisa membayangkan sekarang? Ya. Oke Pak. Ya, jadi tetap pada formulasi kita ya Pak ya. Ya, pakai formulasi itu aja. Jadi jangan itu. Ya, kalau enggak kita akan masuk apa yang disebut universalisme. Oke. Ya, kalau kita gawat itu aja, sudah menghapus dosa seluruh manusia. Nanti kalau gitu mengapa tidak semua orang diselamatkan? Nah, kita akan terjebak begitu di situ. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu lebih baik memakai formula itu saja untuk stick kepada pengajaran ortodoks. Begitu. Oke, sip Pak. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Budi, mungkin saya coba simpulkan lagi Pak. Jadi karya Yesus di kayu salib itu cukup untuk seluruh dosa, tetapi menyediakan jalan keselamatan untuk orang-orang yang dipilih. Seperti itu ya Pak ya? Tidak juga. Tidak juga ya? Tidak boleh menyediakan, karena jalan keselamatan itu adalah mesti melewati apa yang kita sebut dengan karya Allah di dalam kekekalan. Ada pemilihan, kemudian ada iman,
ada penginjilan. Nah, kita akan masuk lagi kepada begitu banyak langkah. Harus ada yang disebut dengan kita penginjilan, mendengarkan Injil, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dan kita percaya pada Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Nah, itu adalah satu, istilahnya apa ya? Satu rangkaian yang tidak boleh kita pecah-pecahkan. Oleh sebabnya kenapa kita mengatakan mereka yang terpilih kemudian percaya. Itulah sebabnya mengapa harus ada penginjilan. Karena itu yang jangan tanya mengapa gitu. Karena itu yang diberikan solusinya oleh Tuhan begitu. Karena dia memberikan satu rangkaian keselamatan. Kita sebut ordo salutis begitu ya. Dari awal sampai akhir. Itu tidak boleh dicopot. Oh kalau gitu wadah, nggak usah penginjilan. Kenapa? Karena yang sudah dipilih pasti selamat dah. Tidak begitu. Karena itu yang mau diperintahkan Tuhan adalah satu rangkaian keselamatan dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Pak Philip. Jadi memang ini satu konsep yang lebih utuh ya soal jalan keselamatan. Baik, terima kasih Pak. Kita bisa move on ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, karena masih banyak pertanyaan yang menanti. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Andre Loong. Kalau keselamatan datang dari Allah, maksud dari ayat ini apa, Pak? Nah, maksudnya adalah ayat dari Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, itu Pak. Oke, ini kita sebut dengan double sword. Double edged sword. Jadi satu pedang bermata dua begitu. Kita mesti masuk apa yang kita sebut dengan teologi of covenant begitu. Maksudnya begini, Tuhan membuat perjanjian dengan kita. Dan sifatnya itu pertama itu sifatnya tunggal. Inisiatif datang dari Tuhan saja. Jadi keselamatan datang dari Tuhan. Diselamatkan berdasarkan anugerah. Kita sebut saved by grace. Oke. Jadi itu inisiatif itu jelas. Itu yang kita bicarakan dari sekarang ini. Tapi ada tahap kedua. Begitu engkau mengatakan saya percaya. Begitu kita mengatakan saya percaya, langsung covenant itu berubah menjadi ganda. Ada tanggung jawab manusia sekarang. Oleh sebab itu kita mesti hidup di dalam iman. Mematikan dosa kita. Kita mesti rajin di dalam kita melayani. Kita mesti sungguh-sungguh melayani, berapi-api, Alkitab mengatakan. Jangan lesuh, tapi berkobar-kobar melayani Tuhan. Hidup dengan penuh ketaatan. Artinya apa? Keselamatan itu pertama adalah anugerah. Tetapi setelah itu menuntut kita untuk di dalam anugerah. Oleh sebab itu apa yang dikatakan? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, itu yang kedua, ini poin kedua perlu harus lakukan. Tetapi akhirnya Paulus akan mengatakan satu kalimat di dalam 1 Korintus. Aku adalah sebagaimana aku sekarang karena anugerah Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan aku bekerja lebih keras lagi daripada semua yang lain. Jadi ada unsur sekarang setelah di dalam anugerah itu kita bekerja. Tapi bukan karena aku, tapi Kristus yang di dalam aku. Jadi kembali lagi diberikan bahwa kita sekalipun bekerja di dalam Tuhan, itu karena anugerahnya. Jadi pada akhirnya harus adalah live, saved by grace, and living by grace. Ya, diselamatkan dalam anugerah dan hidup di dalam anugerah. Oke. Oke Pak Philip, terima kasih ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dari seminar ini kita bermula dari inisiatif Allah yang menyelamatkan manusia. Saved by grace, and sekarang kita living by grace. Terima kasih Pak Philip. Oke, ya untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah kita bisa tahu seseorang itu dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan bisa percaya? Tidak. Nah, itu.
Tidak ya. kecuali sesuai dengan janji firman Tuhan. Maksud saya begini Bapak Ibu, saya nggak akan tahu siapa orang itu diselamatkan atau tidak karena pilihan, karena saya nggak bisa masuk ke dalam buku Tuhan, itu enggak. Tapi kalau seseorang sudah mengaku percaya, saya sebagai pendeta akan mengatakan, kamu sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Oleh kenapa sesuai dengan janji Tuhan, bahwa jika engkau mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Maka segala dosa-dosamu telah dihapuskan. Itu sudah jelas. Jadi selalu kembali lagi kepada apa yang jelas di dalam Alkitab untuk kita pegang. Ya, yang tidak jelas, yang tersembunyi, biarlah Tuhan punya urusan Tuhan. Ya, yang tersembunyi milik Tuhan. Ya, yang dinyatakan untuk kita. Oke, jelas sekali ya. Yang beberapa kali kita diulangi terus, selalu kita berpegang pada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Ya. Oke, baik. Nah, ini kita pertanyaan selanjutnya ini menarik sih Pak. Pertanyaan dari Bu Yanti ya. Apakah kehendak Tuhan yang tersembunyi sama dengan yang kita kenal dengan takdir? Tidak. Ini akan kita bahas minggu depan. Jadi saya tunda aja dulu. Ya, boleh katakan tidak sama. Ya, jadi ini bukan takdir. Ya. Oke, siap Bu Yanti. Jadi nanti kami tunggu kedatangannya ya seperti Pak Budi ya untuk minggu depan supaya pertanyaannya bisa dijawab. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, bukankah Tuhan memberikan free will untuk mereka? Taat atau tidak? Lalu untuk menerima keselamatan, mengapa Tuhan tidak memberikan free will? Ini juga minggu depan. Minggu depan juga. Ya, jadi kita akan melihat minggu depan itu antara apa yang disebut dengan kehendak Allah dan bagaimana tanggung jawab manusia. Ya. Dan bagaimana itu bisa kita selaraskan begitu. Ya, jadi kita mencoba untuk melihat apa yang terjadi di atas kayu salib seperti pada hari ini kelihatan paradoks, tapi ada jawabannya. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita akan bisa melihat doktrin concurrence dari teologi reform mengajarkan tentang keselarasan antara kehendak Allah, ya predestinasi, penetapan Allah, dan juga tanggung jawab kita sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Oke, siap. Berarti untuk ini ya, Bu Shirley, kami tunda juga minggu depan. Pasti akan dijawab. Nah, jadi bukan tidak dijawab, ditunda dijawabnya. Oke, siap. Kalau gitu kita move on aja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Pak Philip, bagaimana kita melihat hubungan antara pemilihan Allah atau predestinasi dengan tulip? Nah, itu pertanyaannya Pak. Ya, tulip adalah seseorang selalu memakai tulip untuk menggambarkan akan teologi reform. Setelah saya belajar di Calvin, saya diajarkan sama profesor saya bahwa tulip itu nggak terlalu tepat sebenarnya. Dalam arti kata begini. Dalam arti kata reform itu lebih luas daripada tulip. Ya, jauh lebih luas, jauh lebih kompleks, jauh lebih kaya. Ya, jadi teologi reform jangan dibatasi ke dalam tulip. Itu pertama. Kedua, istilah itu tidak tepat. Saya berpikir mungkin suatu hari mungkin kita bisa memiliki kesempatan untuk membahas. Jadi pada dasarnya tidak tepat. Beberapa poin tidak tepat. Sehingga itu membuat kita itu bingung. Dan semua debat itu menjadi kacau balau. Oleh karena istilahnya tidak tepat. Dan istilahnya bukan saja tidak tepat, tapi bisa mengacaukan. Jadi oleh sebab itu saya berusaha untuk tidak memakai tulip sebenarnya. Dan juga Bapak Ibu perhatikan saya tidak memakai limited atonement, juga unlimited atonement damai ini oleh karena itu istilah tidak tepat begitu. Ya, itu membuat kacau pikiran kita. Lebih baik kita memakai satu formula yang tidak membingungkan untuk menggambarkan teologi kita dengan baik begitu. Ya. Oke, siap Pak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Nah, ini mengenai Arminian juga ini Pak.
Arminian percaya manusia yang telah jatuh dalam dosa masih ada kemampuan memilih percaya. Oleh sebab itu mereka percaya baru dipilih. Sedangkan Reform mengatakan manusia berdosa sudah mati secara rohani. Jadi tidak mungkin bisa berespon kepada firman Tuhan jika belum diregenerasi. Apakah ada firman Tuhan yang mendukung pendapat Arminian? Yang mendukung pendapat Arminian ini, Pak? Apakah ada enggak ya? Nah, ini susah sekali karena ini mungkin sudah masuk ke dalam teologi yang lebih detail begitu. Ya, saya mesti belajar lagi ini. Apakah ada enggak mereka kira-kira dasarnya di mana mereka begitu? Tetapi kita biasanya berusaha berteologi adalah secara begini Bapak Ibu. Kita tidak berteologi berdasarkan satu ayat demi satu ayat. Begitu. Nah itu agak berbahaya. Seolah-olah kalau ada satu ayat yang mendukung, kemudian itu bisa dibenarkan. Nah itu akhirnya membuat sesuatu sistem pemikiran yang relatif nanti itu coba kita itu kayak renovasi lah, masih dipotong sedikit, nanti potong sedikit lagi, lama-lama hilang semua dipotong begitu untuk disesuaikan. Nah, saya pikir itu tidak terlalu sehat. Mengapa saya memilih teologi reform? Oleh karena ini teologi reform adalah berdekatan di antara teologi yang lain ini bukan teologi yang sempurna, karena memang tidak ada teologi yang sempurna. Termasuk teologi reform pun tidak sempurna. Ya, hanya teologi viatorum, teologi yang sifatnya adalah kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Tapi dari sekian banyak teologi yang ada, saya mendapati teologi reform ini yang masih memberikan satu gambar yang lebih komplit, lebih jelas begitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya handphone kan begitu kan ya, banyak sekali handphone dan kita masing-masing bisa potret dan dapat satu potret. Tapi kualitas daripada gambar itu beda begitu. Tergantung daripada kualitas daripada handphonenya, bukan? Iya. Nah, ini kira-kira demikian. Kalau kita menelaah firman Tuhan berdasarkan teologi reform, kita akan mendapatkan sesuatu gambar yang lebih jelas, ya, yang lebih utuh, sekalipun itu tidak sempurna, gitu, tentang Allah kita dan tentang karya-karyanya di dalam hidup kita yang dinyatakan di dalam Alkitab, gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa kita pilih. Nah, ini bukan berdasarkan satu ayat. Ini berdasarkan keseluruhan daripada Alkitab dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau melihat waktu memang kelihatannya kita tersisa buat satu pertanyaan terakhir. Nah, karena itu mohon maaf dulu untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan yang mungkin belum sempat tidak terjawab, tapi ya ini karena kita ada keterbatasan waktu. Nah, saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari Pak David Vanisin. Tolong perjelas arti dari percaya. Percaya yang bagaimanakah yang menjadi syarat untuk diselamatkan? Kemudian, apa arti keselamatan? Apakah hanya terhindar dari hukuman neraka? Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apakah kita sudah bisa mengalami keselamatan? Kalau keselamatan hanya didapat sesudah kematian. Nah, seperti itu, Pak. Iya, ini dua pertanyaan ya jadinya ya. Oke, kita coba jawab dulu yang pertama tadi tentang Percaya, Pak. percaya. Oke. Percaya. Iya, iya. Percaya tentu tidak secara kognitif saja. Di dalam kehidupan beriman, kita tidak pernah istilahnya percaya itu hanya sekedar kognitif. Karena kalau hanya percaya kognitif, setan pun dikatakan percaya. Ya, di dalam Yakobus sekarang setan percaya Tuhan itu ada. Nah, tentu itu bukan yang mau dimaksudkan. Ya. Percaya di sini ada faktor di mana kita trust, kita mempercayai. Kita menyandarkan akan hidup kita kepada Tuhan. Dalam arti kata kita tunduk kepada Dia, kita taat kepada Dia. Ya, itu penting. Jadi ada beberapa, bukan hanya sainsia saja, tetapi ada fidusianya di situ. Ya. Nah, tentu kalau mau mengupas lebih dalam lagi soal percaya, tentu ada banyak faktor-faktor yang lain lagi, begitu ya. Oke. Tapi kira-kira begitu, ya. Dia tidak sekedar kognitif, tapi ada unsur di mana kita memberikan hidup kita,
hidup seturut dengan firman Tuhan begitu. Kemudian kedua adalah Pak, siap. Tentang keselamatan, Pak. Keselamatan apa itu? Saya bacakan lagi ya Pak ya. Kemudian apa arti keselamatan? Oh, oke. Apakah hanya terhindar dari hukuman neraka? Iya. Keselamatan tentu itu adalah sesuatu hal yang istilahnya itu adalah hari ini dan juga yang akan datang. Tapi dikata keselamatan mesti dilihat adalah sebagai sesuatu hubungan kita dengan Tuhan begitu. Kita kembali lagi memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Kita mengenal Dia. Ya, oleh sebab itu semakin awal kita percaya kepada Tuhan, semakin baik. Ada orang berpikir, udahlah tunggu aja sampai detik terakhir saya percaya. Toh sama juga masuk. Itu adalah salah. Ya. Apa sih yang paling berharga di dalam hidup ini? Firman Tuhan mengatakan, to enjoy God and to glory Him forever. Ya, itu di dalam Westminster Catechism ya, yang pertama itu kalimat pertama. Kalau saya bisa sangat percaya pada Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Dia di dalam kesementaran ini, itu adalah sesuatu yang paling baik, bukan? Sampai suatu hari kemudian Tuhan menjemput saya dan Dia akan menjemput saya pulang bersama dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, itu pun sesuatu yang baik. Jadi mulai dari ini sampai kepada seterusnya di dalam kekekalan. Oke, terima kasih ya Pak Philip untuk menjawab pertanyaan terakhir. Jadi memang percaya bukan hanya sekedar mengerti, tetapi sampai menyerahkan hidup. Itu yang jadi syarat keselamatan, dan keselamatan jadi titik awal kita menjalani relasi bersama Tuhan tadi ya Pak ya. Ya, jadi pada dasarnya bayangkan aja Bapak Ibu, kalau kita misalnya dari Mesir, ya, ketika kita sudah keluar dari Mesir, kita sudah selamat. Ya, tapi kita masih belum sampai ke tanah Kanaan, ya enggak? Yang selamat itu ada di mana? Ada di perjalanan mulai dari kita menyeberang Sungai Yordan, Laut Merah itu terus ya sampai kepada tanah Kanaan. Nah, kita mengatakan demikian lah ya. Aku akan memelihara engkau sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Ya, kira-kira demikian. Sampai suatu hari kita memasuki akan tanah Kanaan yang sesungguhnya. Ya. Terima kasih Pak Philip, suatu gambaran yang indah sekali yang menutup sesi kita pada malam hari ini. Gambaran kita diselamatkan, kita dipilih Tuhan, dan kita bisa berjalan dengan Tuhan. Bukan hanya ketika di surga, tapi mulai dari ketika kita percaya. Sampai nanti kita dijemput oleh Tuhan. Terima kasih Pak Philip buat suatu gambaran yang indah, yang tentunya akan memberikan keteduhan ya buat para Bapak Ibu yang menghadiri seminar pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, jadi demikian sesi tanya jawab dari seminar hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya dari saya sendiri ada salah kata ataupun yang menyinggung ataupun salah diucapkan ya. Dan mohon maaf juga buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dijawab karena memang keterbatasan waktu. Kami tunggu untuk di seminar yang selanjutnya di minggu depan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Cikian ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya untuk semua perhatian dan juga bila ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya.